Halo semua, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan vault terbaru dari Kumodesuka Nanika vault 13. Ya, udah gak sabar sih pengen tahu cerita Real Sun. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung ke video. Sebelum itu, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu video terupdate kelanjutan cerita anime lainnya. Terima kasih. Bertempatan di bagian wilayah utara daerah iblis, ada sesosok monster yang mendapat julukan sebagai monster purba atau monster legenda. Kaum iblis menyebut monster itu sebagai monster purba yang menyerupai hampir seperti paus raksasa, tapi memiliki kaki dan tangan. Monster ini memiliki daya tahan terhadap sihir es, karena dia tinggal di wilayah utara iblis yang dipenuhi cuaca dingin. Dan saat ini monster itu sedang berusaha keras untuk menyelamatkan nyawanya yang sedang dipertaruhkan. Monster itu melawan Sophia, Wrath, Mera, dan 4 gadis laba-laba boneka. Sophia memanggil monster itu dengan sebutan paus palsu. Kemudian, Sophia menyerang monster itu dengan menggunakan pedang besarnya yang diselimuti oleh elemen es. Tapi serangan Sophia sama sekali tidak berpengaruh. Kemudian, monster itu menyerang Sophia hingga terjatuh. Ketika monster itu akan menyerang Sophia lagi, 4 gadis laba-laba boneka datang membantu Sophia. Serangan 4 gadis tersebut sama sekali tidak berdampak pada paus palsu, dikarenakan setiap gadis laba-laba boneka hanya memiliki statik 10.000 ke atas, sedangkan paus palsu memiliki statik 15.000 ke atas. Sophia yang telah diselamatkan mulai berdiri dan berpikir monster itu tampaknya memiliki daya tahan es. Oleh sebab itu, seranganku tadi tidak berguna sama sekali. Mungkin dengan serangan dari Wrath bisa berguna. Wrath yang melihat 4 laba-laba boneka mengalami kesusahan mulai membantu mereka. Wrath melancarkan pedang sihirnya ke sisik monster paus palsu. Tapi ledakan yang dihasilkan oleh pedang sihir Wrath sama sekali tidak berdampak pada monster tersebut. Sophia mulai menyerang lagi, tapi serangan Sophia kali ini berhasil karena Sophia menggunakan sihir darah asam yang dimilikinya. Serangan itu membuat paus palsu mengalami kesakitan yang luar biasa hingga mengeluarkan suara yang sangat keras dan terjatuh. Beruntung Sophia yang terjebak di antara tubuh monster paus berhasil diselamatkan oleh Mera. Scene berpindah pada wilayah manusia. Saat ini berada di kerajaan Yanaret, tempat anak-anak bangsawan di berbagai negara untuk bersekolah. Agama firman Tuhan merupakan ajaran yang dipimpin oleh Dustin, dan kerajaan Yanaret berada di bawah bimbingannya. Saat ini, White berada di wilayah kerajaan Yanaret yang sedang menjadi agen rahasia. Sayangnya, hal itu tidak membuat White senang, karena dia sangat kesal dengan situasi yang menimpanya, mengingat Yamada-san atau Sun berasal dari negara Yanaret. White mengingat tujuan utamanya ketika sedang kesal, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Hasil kematian yang terjadi di peperangan antara manusia dengan iblis masih belum cukup untuk memenuhi kapasitas energi dunia. White juga mengingat sistem yang dibuat oleh di mana gelar pahlawan memiliki dukungan khusus terhadap sistem. Begitupun dengan gelar Raja Iblis. Meskipun Raja Iblis saat ini memiliki statik 90.000 ke atas, yang merupakan makhluk terkuat nomor 1 saat ini, yaitu Ariel, masih belum bisa menang jika berhadapan langsung dengan pahlawan yaitu Julius maupun pahlawan baru yaitu Sun. Jika mereka berdua bertarung di medan tempur, maka energi dunia tersebut akan terkuras banyak karena mendukung gelar pahlawan agar selalu di atas gelar Raja Iblis. Selanjutnya adalah scene di anime episode 14. Kalian bisa lihat animenya lagi, tapi di sini Okawaii akan membagikan versi light novelnya. Ya, sebagian besar sama dengan anime, tapi ada perbedaan sedikit. Kita akan melihat adegan dari sudut pandang White. Kejadiannya setelah Oshima atau bisa disebut Katia dicuci otak oleh Ugo. Katia menyerang Sun dengan sihir api miliknya, tapi Sun berhasil menghindari serangan tersebut. Sun yang tidak ingin melukai Katia setelah melihat status Katia telah dihipnotis, berusaha menghindarinya, tapi Katia terus-menerus menyerang Sun. Sun yang sudah terpojok mulai membalas serangan api milik Katia menggunakan sihir airnya. Setelah bertarung cukup lama dengan Sun, Katia menyadari bahwa dirinya sedang dicuci otak. Dengan kata lain, kesadaran Katia mulai muncul. White yang melihat kejadian itu terkejut karena kesadaran Katia telah kembali, meskipun belum sepenuhnya.
Katia yang tidak ingin menyerang Sun lagi, dia mencoba mengeluarkan seluruh sihir apinya untuk meledakkan diri. Sun yang melihat dari kejauhan pun terlambat menyadari bahwa serangan itu adalah serangan bunuh diri. Terjadi ledakan besar yang membuat Katia sekarat. Sun yang melihat Katia sekarat berusaha memeluknya. Sudah dipastikan 80% Katia akan mati, kata White di pikirannya. Terbukti Katia sudah mati di pelukan Sun. Tapi tiba-tiba cahaya putih keluar dari tubuh Sun. Cahaya itu menyeluruhkan orang di sekitarnya. Beberapa saat kemudian cahaya itu menghilang. Katia hidup kembali. White sangat terkejut melihat kejadian itu. Faktanya cahaya putih yang keluar dari Sun adalah salah satu 7 keterampilan kebajikan, yaitu belas kasih, yang dapat menghidupkan orang mati. Semua kejadian itu sesuai rencana White, yaitu untuk memastikan apakah Sun memiliki skill 7 keterampilan kebajikan atau tidak. Setiap orang di dunia saat ini yang mendapat skill 7 kebajikan maupun 7 dosa besar akan mendapatkan skill tabu. Jika skill 7 kebajikan maupun 7 dosa besar terus ditingkatkan ke level max, maka skill tabu juga akan mencapai level max, dan pengguna akan mengetahui sisi gelap dari dunia tersebut. Itulah salah satu alasan mengapa White dan Wrath mengikuti jejak Ariel. Selanjutnya seperti di anime, yaitu Sophia membiarkan Sun dan yang lainnya melarikan diri. Setelah kejadian itu, Sophia dan Fermina yang ikut menyerang Sun, Okachan dan yang lainnya mendapat hukuman dari White. Sophia dihukum lantas menggunakan skill abnormalnya kepada Okachan, yaitu skill tidur selama 15 hari. Begitupun dengan Fermina yang tidak bisa mengawasi Sophia karena Fermina adalah ketua dari pasukan elit White. Sophia berkata, skillku akan hilang sendiri, efeknya cuma 15 hari. Jika orang itu tidak bangun, mungkin dia akan mati. White berpikir, aku tidak bisa membayangkan guruku mati akibat Sophia. Tapi berkat Sophia, Sun dan yang lainnya tidak bisa bergerak bebas. Aku juga tidak ingin mereka terlibat di peperangan nanti. Itu mungkin ada untungnya saat menyerang ke markas Potimas. White yang mengetahui kelakuan Sophia ada untungnya, mulai membebaskan hukuman Sophia dan Fermina. Kemudian White dan Ariel pergi menuju ke tempat kediaman Dustin. Mereka berdua mengingat janji Ariel kepada Dustin, yaitu mengalahkan Potimas. Di saat mereka berdua bekerja sama sebelum peperangan besar antara manusia dan iblis, Ariel meminta kepada Dustin agar pasukan iblis melewati daerah manusia tanpa harus mengalami pertikaian. Faktanya, daerah Potimas harus melewati wilayah manusia. Dustin yang mendengar permintaan Ariel mulai mengeluh karena permintaan tersebut sangat sulit dilakukan, mengingat iblis dan manusia adalah musuh. Aku tahu kamu pasti bisa, Ariel berkata sambil tersenyum. Sebelum pertemuan dengan Dustin, Ariel dan White mengadakan rapat mendadak terhadap komandan iblis yang tersisa. Semuanya hadir kecuali komandan kedua, si Opai Besar. Saat ini si Opai Besar berada di benteng wilayah manusia yang hancur akibat serangan monyet balas dendam, dan dia diberi tugas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ariel berkata, kita akan bergerak lebih cepat dari jadwal, yaitu kita akan menyerang wilayah Elf. Semua komandan yang ada terkejut dan terdiam setelah mendengar perkataan Ariel. Faktanya, baru beberapa hari peperangan besar antara manusia dan iblis yang menewaskan banyak iblis, sekarang harus menyerang daerah musuh lagi. Ariel yang tahu isi pikiran dari semua komandan menggunakan skillnya lalu berkata, aku minta maaf. Wrath yang menghadiri rapat tersebut berkata di pikirannya, permintaan maaf Bu Ariel itu sangat tulus. Tapi itu juga tidak merubah fakta harus menyerang desa F. Aku mulai sakit kepala karena perang terus berlanjut. Sebelum mengadakan rapat komandan iblis, Ariel dan White membicarakan tentang cara agar mereka bisa melewati wilayah manusia tanpa harus bertarung. Ariel berkata, bagaimana jika kita bernegosiasi kepada Dustin dulu? Jika dia tidak mampu mengabulkan keinginanku, tinggal kita buat masalah saja kepada Dustin dan membereskannya terlebih dahulu. White yang mendengar ide dari Ariel hanya menyetujuinya sambil mereka berdua tersenyum jahat. Oke kan, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Cukup singkat ya karena adegannya sebagian besar sudah diadaptasi di anime. Jika ada kritik dan saran, monggo ditulis di komentar. See you in the next video. Bye bye.